Menjelang Hari Raya Kurban, ratusan ekor sapi Madura dipaksa berenang saat akan dikirim ke Kalimantan. Meski penuh resiko karena faktor cuaca, pengiriman lewat laut jadi pilihan utama. Satu persatu mobil pikap ini datang membawa ternak sapi ke pinggir pantai di pelabuhan tradisional Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Ratusan sapi untuk kebutuhan hewan kurban ini akan dikirim ke berbagai pelabuhan di Kalimantan setelah sempat menjalani masa karantina dan pemeriksaan. Sapi-sapi ini pun harus berenang terlebih dahulu di pinggiran pantai dan dinaikkan ke atas perahu nelayan sebelum kemudian dimasukkan ke kapal-kapal besar di tengah yang akan mengantarkan mereka ke berbagai pelabuhan tujuan. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha memang cukup tinggi dari luar Madura. Hal ini menjadi peluang bagi para peternak karena selain sapi, hewan kurban lain berupa kambing juga dikirimkan melalui pelabuhan ini. Permintaan hewan kurban biasanya sudah ada sejak sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha. Udah 11 tahun, Pak. Keuntungan kisaran berapa untuk HP ini dari sini ke Kalimantan setiap? Tergantung dari rezeki, Pak. Kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 1,5 juta gitu. Untuk perjalanan, Pak, berapa lama dari sini ke Kalimantan yang dituju? 3 hari 3 malam. Meski pengiriman sapi ini memiliki resiko besar dan harus mengeluarkan biaya ekstra, namun para pemilik sapi cukup optimis karena permintaan pasar dan harga jual sapi di Kalimantan cukup tinggi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Malam. Pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan Partai memberikan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri As-Sadiki, kader Partai Gerindra yang viral karena merokok dan bermain game saat rapat. Partai Gerindra demi kehormatan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Hukuman teguran keras akhirnya diberikan Ketua Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra Fikrah Aulia Rahman kepada Ahmad Syahri As-Sadiki. Anggota DPRD Jember dari fraksi Partai Gerindra ini terbukti melanggar ADART partai. Tidak hanya itu, sebagai anggota partai, Ahmad Syahri juga dinilai telah melanggar sumpah kader untuk menjaga kehormatan partai. Selama menjalani sidang etik, Ahmad Syahri tidak banyak berkutik, hanya terdiam lesu. Ia bahkan tidak menyampaikan sanggahan apalagi pembelaan. Dengan legowo, Syahri mengaku menerima semua hukuman dan putusan yang dijatuhkan kepadanya. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Terima kasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jumat siang, Ahmad Syahri menjalani sidang etik gara-gara bermain game dan merokok saat rapat di DPRD Jember. Video aksi yang tidak terpuji ini kemudian beredar di media sosial. Setelah videonya viral dan banyak dicaci publik, Syahri akhirnya meminta maaf. Majelis Kehormatan Partai Gerindra menegaskan jika di kemudian hari Syahri mengulangi perbuatannya, ia akan segera diberhentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota DPRD Jember yang viral karena bermain game dan merokok saat rapat meminta maaf dan mengaku hilaf atas ulahnya. Ia siap menerima sanksi dari partai maupun kelembagaan dewan. Kalau memang kita berangkat dari evidence yang sama, kami melihat di angka sebelumnya itu. Setelah aksinya merokok sambil main game saat rapat viral di media sosial, anggota Komisi D DPRD Ahmad Syahri As-Sadiki meminta maaf dan mengaku hilaf atas tindakannya. Dalam pernyataannya, anggota DPRD termuda ini meminta maaf kepada masyarakat Jember serta Ketua Umum dan DPP Partai Gerindra karena telah mencoreng citra DPRD dan partai. Ia juga menyatakan siap menerima kritik dan menjadi peristiwa ini sebagai bagian evaluasi pribadi. Nanti meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar.
Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Aksi salah seorang anggota DPRD Jember yang bermain game dan diduga merokok saat rapat berlangsung menuai sorotan publik. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi saat Komisi D sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Dewan agar tetap menjaga etika saat bertugas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Akibat tekanan ekonomi yang semakin menjepit, ratusan warga rela antri berdesakan demi sekilo telur dan seliter minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ratusan warga yang didominasi mak-mak dan lansia berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng dan telur gratis di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak sedikit warga, terutama mak-mak, nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah paket gratisan yang diberikan dari Kementerian Pangan, berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng kemasan. Akibatnya petugas nampak kewalahan saat barisan paling depan terlibat aksi saling dorong. Petugas yang melihat antrian mulai berantakan terus mengimbau tetap berbaris rapi dengan ancaman menghentikan proses pembagian. Akhirnya warga pun mau kembali tertib. Bener Pak, alhamdulillah bener, jualan juga nggak laku, jualan lagi sepi dagangan. Kalau dagang rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi. Malah kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya. Tingginya harga bahan pangan membuat kondisi perekonomian yang semakin sulit. Warga hanya berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga pangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Idul Adha, harga sejumlah sayuran di pasar tradisional Jakarta mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga ini membuat para pedagang mengeluh karena sepinya pembeli. Sejumlah pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengeluhkan harga komoditas sayuran yang terus merangkak naik sejak perayaan Idul Fitri. Kenaikan harga sayuran terus terjadi apalagi menjelang perayaan Idul Adha. Kondisi ini membuat pedagang kebingungan karena kenaikan harga sayuran membuat sepinya pembeli. Seperti bawang merah naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Harga cabai merah juga naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000. Harga tomat juga naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilonya. Selain itu, harga timun juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000. Jeruk nipis dari Rp16.000 menjadi Rp25.000. Buncis dari Rp18.000 menjadi Rp24.000 per kilonya. Hingga daun seledri dari Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilonya. Sayur-sayuran murah ini kayak bawang merah, rawit merah, terus itu kalau rawit merah sebelum ini 60, 65, tapi sekarang 75, 80 gitu. Tergantung barangnya gitu. Akhir-akhir ini aja mau lebaran haji ya. Kalau harga sayuran memang ini ya, sedikit sih ada penaikan. Dari timun itu kan biasa saya jual 10.000. Sekarang nyampe 13, dari sananya udah 10.000. Kalau saya ambil 3.000 itu wajar untuk ongkos untuk apa gitu ya. Terus cabai ini sekarang cabai rawit saya lagi jualin 80. Memang pasaran dah kalau 80. Kenaikan harga sayuran diperkirakan terjadi hingga perayaan Idul Adha tiba. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.